Kalau anak itu punya rasa mampu, dia berani ngadepin sesuatu gitu kan. Nah kalau enggak dia akan takut, dia akan diam, dia akan cenderung pasif, akan cenderung kurang pede, mungkin akan cenderung mengembangkan justru ketergantungan kepada orang tuanya. Tarik ulurnya nih, gimana batasannya gitu. Kalau saya kebayang saya jadi orang tua, anak saya tuh saya Ya, cangkangi, saya kasih ya, bubble wrap, ya kemudian dikasih bantal gitu yang ya. biar biar nggak kenapa-kenapa gitu. Nah itu kan, jadi anaknya akhirnya nggak ngerti dunia itu kayak apa kan Mas Daniel? Nggak tega, Nggak, Bu. Ini ada ya. pertanyaan menarik dari sebentar tadi. Bu Widya bertanya belajar tega gimana, Bu? Nah, Gitu. belajar tega sederhana. Ini prinsipnya aja Bu Mhm. Widya ya. Kenapa sih ibu mesti belajar tega? Kan gitu ya. Belajar tega itu pada prinsipnya kita memberikan anak rasa berdaya bahwa dia bisa mengatasi tantangan, kan gitu ya Mbak. Kenapa ini penting sih Bu Widya? Yang namanya kepercayaan kepada diri sendiri itu selalu dimulai oleh satu rasa mampu. Nah, kalau anak kita nggak tegain untuk merasakan sesuatu, dia nggak akan pernah berkembang rasa mampunya, Bu. Karena belum sempat ngadepin tantangan udah ibu bantu gitu. Nah, jadi gimana caranya ngembangin rasa tega? Bilang sama diri sendiri untuk kepentingan anak, bukan untuk kepentingan saya. Selalu Bu ya lebih gampang kalau kita mau kalau misalnya pakai baju anak ya. Udah kita pakein, kita kancingin jauh lebih gampang. Pasti rapihnya, pasti Mhm. beres ya kan Mhm. gitu kan Bu Widya. Tapi kan anak Bu Widya jadi nggak bisa pakai baju. Nah, Oke. lebih baik ditegain, dia suruh ngancingin, nanti kancingan yang satu lebih tinggi dari yang lain kan gitu ya. Mhm. Lalu kita baru bilang, sayang gini, nanti cara lihatnya gini, misalnya ya, kamu pegang kancingnya, kamu pegang lobangnya, sama-sama yang paling atas gitu kan. Nah, lalu kamu pasangin di yang lobangnya kamu taruh di kancingnya. Kan lebih baik gitu, Bu. Oke. Daripada lama nanti tinggi sebelah langsung saya pasang. Ya. Jadi si anak nggak pernah ngerasain gimana caranya pakai baju karena bajunya pasti ibu yang pasangin. Nah, pertanyaan dari Ibu Kasih, Bu Astrid. Selain skillnya, apakah ada dampak pada mental dan emosional pada anak? Ya, ada dong Bu Kinasi ya namanya ya. Kasih. Ya, ada dong Bu. Kan mentalnya ketergantungan itu. Secara mental kan jadi penakut, nggak berani Bu ngambil keputusan yang dalam bahasa sehari-hari kita bilang anak jadi nggak pede ya Bu. Kalau orang Hmm. tuanya nggak ada kan dia jadi nggak punya sandaran, Ya. dia tidak mengembangkan sendiri rasa mampu untuk mengatasi tantangan di dunia karena selalu ada orang tua yang membantu dia. Jadi secara mental anak ini kurang kuat ya Bu, kurang Oke. kuat ya. Jadi menjadi anak yang dalam tanda kutip mungkin lemah Mhm. karena tantangan tuh nggak berani dia hadapi kalau orang tuanya nggak ada gitu. Mhm. Kan itu sebabnya kenapa sih mesti tega ya? Kan tantangan tuh macam-macam ya Bu. Tapi Mhm. kalau anak itu punya rasa mampu, dia berani ngadepin sesuatu gitu kan. Nah kalau enggak dia akan takut, dia akan diam, dia akan cenderung pasif, akan cenderung kurang pede, mungkin akan cenderung mengembangkan justru ketergantungan kepada orang tuanya. Gitu loh Bu. Bu Astrid ini kalau dibiarin aja gitu sampai dewasa masih akan tergantung atau sebenarnya dia akan dewasa sendiri sih, Bu? Enggak, sayangnya tergantung gini, Mas Daniel. Saya kayaknya pernah bilang dalam Mhm. satu episode ya, Mhm. bahwa perilaku kita itu selalu tergantung dari kita pribadi dan lingkungan. Mhm. Nah, resiko kalau dibiarkan saja, dia enggak punya lingkungan, dalam arti kata mungkin teman ya, Mhm. kalau apa atau keluarga yang jauh barangkali ya, atau kaum kerabat lah, yang ngelihat kelemahan itu dan kemudian dengan sabar bantu dia mengembangkan diri, kan Oke. gitu Mas. Oke. Jadi kalau katakan punya sahabat yang memandirikan gitu kan Mhm. ya, kan Mhm. itu kan belum tentu Mas Daniel. Mhm. Ya kan ada kemungkinan punya orang-orang yang teman-temannya, saudara-saudara atau kerabat-kerabat yang kemudian ketemu sama dia adalah orang-orang yang sebel aja sama perilakunya, tapi nggak ngomong apa-apa kan gitu. Nah sehingga ada kemungkinan sampai besar dia begitu. Nah Oke. kemudian nanti pada saat dia punya pasangannya yang akan kerepotan Ya. gitu kan. Ya. Ya karena dia apa-apa mesti nanya, nggak bisa Mhm. ambil keputusan, nggak Mhm. berani sendiri, takut Mhm. ini, takut itu kan Mhm. gitu Mas. Mhm.